Bab 5591. Saat ini, sebuah pulau tak berpenghuni di Amerika Selatan tertutup es dan salju. Victoria memimpin Ravendor melalui struktur bawah tanah yang besar di pulau itu. Keduanya pergi ke bagian terdalam dari bangunan bawah tanah. Di sini, ada ruang yang benar-benar tersegel di bebatuan. Di ruang ini terdapat satu dan hanya satu pipa ventilasi yang baik untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan 3 tetua dari Warriors dan mundur ke sini saat ini. Menariknya, sejak mereka bertiga mundur selama 100 tahun. Tanpa menyadarinya, mereka telah mengikuti Warriors dan di lebih dari separuh dunia. Dari Cina, melalui Oseania, dan akhirnya ke Amerika Selatan. Ketiga orang ini telah sepenuhnya memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Pada saat yang sama, mereka dengan erat membungkus tubuh mereka dengan aura. Sehingga metabolisme tubuh hampir mengalami stagnasi. Mereka tidak tahu berapa lama dunia luar telah berlalu. Mereka menjadi lebih murni, dan pada saat yang sama terus-menerus menyerang Istana Niwan dengan energi spiritual, mencoba membuka Istana Niwan sepenuhnya. Ketika Victoria datang ke ruangan ini, mereka bertiga sudah kurus seperti tongkat, seperti 3 mumi yang sedang duduk. Namun, Victoria dapat merasakan ada aura yang sangat kuat dan murni yang tersembunyi di tubuh mereka yang layu. Mereka bertiga benar-benar hanya selangkah lagi untuk menerobos Istana Niwan. Di antara mereka, orang yang membuat kemajuan tercepat. Masih ada maksimal 10 tahun budidaya sebelum menerobos Istana Niwan. Saat ini, Victoria berkata dengan menyesal, jika kamu menunggu 10 atau 20 tahun lagi. Kalian bertiga akan menerobos Istana Niwan, dan Warriors dan akan bisa berjalan menyamping di seluruh dunia. Sayang sekali bahwa situasi saat ini telah berubah menjadi lebih buruk. Biarkan kalian bertiga meninggalkan level lebih awal dan membasmi musuh kuat yang tersembunyi dalam kegelapan untukku. Saat dia berbicara, dia mengumpulkan energi spiritual di ujung jarinya. Dan kemudian diam-diam menggerakkan pikirannya, menunjuk mereka bertiga dalam kehampaan. Segera setelah itu, 3 gelombang energi spiritual dengan cepat meresap ke dalam tubuh ketiganya yang layu sampai menjadi lilin. Dalam sekejap, tubuh ketiganya mulai pulih dengan cepat seperti pohon mati di musim semi darah dan kilau. Setelah sekitar sebatang dupa, salah satu lelaki tua yang tampaknya berusia 50-an tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat dirinya terlebih dahulu, dan kemudian ke Victoria di depannya. Sedikit kekecewaan melintas di ekspresinya. Namun kekecewaan ini sirna dalam sekejap mata, ia langsung bangkit tanpa pikir panjang. Membungkuk ke Victoria, dan berteriak dengan hormat, bawahan Brovnen senang melihatmu, Tuan. 2 lainnya juga membuka mata mereka saat ini. Dan kekecewaan di mata mereka menghilang dalam sekejap. Melihat Brovnen berlutut di tanah, mereka segera mengikuti Brovnen untuk berlutut dan memberi hormat. Bawahan Bowen senang melihatmu, Tuan. Bawahan Basner senang melihatmu, Tuan. Victoria melihat kilatan kekecewaan ketika mereka bertiga baru saja bangun, jadi dia berkata. Ketiganya telah mundur selama 100 tahun. Kamu benar-benar bekerja keras. Ratusan tahun. Mereka bertiga terkejut. Tidak ada yang mengira retret ini akan memakan waktu 100 tahun. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun retret, mereka masih belum bisa menembus Istana Niwan. Apa yang paling tidak mereka duga adalah bahwa setelah 100 tahun mundur, mereka akan menerobos Istana Niwan. Tetapi mereka dibangunkan oleh Tuhan pada saat terakhir. Meskipun ketiganya sangat tidak berdaya di hati mereka. Bab 5592. Menghadapi Victoria saat ini, mereka tentu saja tidak berani mengungkapkan apapun. Lagi pula, mereka bertiga adalah keturunan dari keluarga Wu, keturunan dari Victoria. Dan Victorialah yang membawa mereka ke dalam Tao. Sayang sekali mereka gagal menerobos Istana Niwan setelah 100 tahun mundur. Tetapi paling banyak, itu akan memakan waktu lebih dari 10 atau 20 tahun. 100 tahun telah berlalu dengan jentikan jari, dan 10 atau 20 tahun bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, Brovnen Wu berkata dengan hormat, Tuhan tiba-tiba membangunkan kami bertiga. Agaknya pasti ada tugas penting untuk kita bertiga tangani. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bertiga untuk berbagi kekhawatiran bagi Tuhan.
Saya menyerah pada kehendak Tuhan. Dua lainnya juga setuju. Dengan satu suara, mereka mengikuti dan berkata, saya menyerah pada kehendak Tuhan. Victoria sangat puas dengan penampilan mereka bertiga saat ini. Apa yang dia inginkan adalah penampilan mereka bertiga yang mematuhi perintah. Kalau tidak, dia tidak akan mengajari mereka bertiga untuk menghancurkan pikiran Istana Niwan. Terlebih lagi, metode yang diberikan Victoria kepada mereka sedikit tidak lengkap. Meskipun mereka telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Jika Victoria tidak memberikan bantuan eksternal dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga tidak akan bisa menembus Istana Niwan apapun yang terjadi. Bahkan jika Istana Niwan berada tepat di depan mereka, meski hanya dipisahkan oleh lapisan terakhir kertas jendela. Tanpa Victoria, mereka tidak akan bisa menembus lapisan terakhir ini. Namun, mereka bertiga tidak memiliki cara untuk mengetahui hal ini saat ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang Victoria, jika mereka bertiga lebih menghargai kultivasi daripada pesanannya saat ini, maka dia harus membatasi terobosan terakhir mereka. Jangan sampai mereka bertiga menjadi lebih tidak terkendali setelah menerobos Istana Niwan. Segera, Victoria berkata kepada mereka bertiga, baru-baru ini, kami bertemu banyak musuh asing di Warriors dan setelah kamu mundur, 3 dari 4 Earl yang aku latih telah mati. Tapi identitas musuh bahkan belum diklarifikasi. Ekspresi ketiganya semuanya ketakutan. Mereka mengira mungkin ada masalah dengan Warriors dan, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu merepotkan. Oleh karena itu, Brownen Wu berkata tanpa ragu, Tuanku, kami bertiga bersedia untuk menghilangkan kekhawatiran Tuan. Victoria sedikit mengangguk, dan berkata, waktu hampir habis. Kalian bertiga mengikuti Ravendor untuk bersiap dulu. Akan ada pesawat dalam 1 jam. Mengirimmu ke Aurus Hill. Setelah selesai berbicara, dia berbalik, memanggil Ravendor di luar pintu. Dan berkata kepada mereka bertiga, ini adalah Ravendor Wu. Pada saat ini, Ravendor memberi hormat kepada mereka bertiga dengan sangat hormat, dan berkata dengan sangat hormat. Ravendor, cucu dari keluarga Wu, telah bertemu dengan ketiga kakek itu. Meskipun Ravendor adalah seorang junior, mereka bertiga sangat jelas telah mundur selama 100 tahun. Dan mereka tidak tahu seperti apa dunia luar. Di masa depan, mereka pasti akan mengandalkan bantuan Ravendor secara pribadi. Berurusan dengannya tidak akan terhindarkan di masa depan, jadi tentu saja mereka akan menjadi kurang lapang dan lebih sopan. Setelah mereka berempat bertukar sapa, Victoria berkata, oke, kita semua adalah keluarga, dan kita bisa mengesampingkan kenangan itu nanti. Kalian bertiga akan pergi ke Ravendor untuk membuat persiapan. Perjalanan akan memakan waktu setidaknya 20 jam. Apapun yang ingin kamu ketahui, Ravendor akan menjelaskan kepadamu. Seperti apa dunia ini dalam 20 jam ini. Setelah itu, dia bertanya kepada Ravendor, Ravendor, bolehkah ketiga tetua pergi langsung ke Aurus Hill dengan pesawat? Ravendor buru-buru berkata, kembali ke Tuhan, saya akan mengikuti instruksi Anda. Saya akan mengubah informasi identitas ketiga tetua. Saya punya paspor terbaru. Ketiga tetua akan dapat memasuki negara dengan lancar. Oke, ekspresi Victoria suram, dan dia berkata dengan suara dingin. Kamu berangkat secepat mungkin. Setelah sampai di Aurus Hill. Selain keluarga, siapapun yang kamu curigai juga harus dibunuh. Pastikan untuk membunuh mereka semua, sama sekali tidak meninggalkan masalah. Keempatnya berkata serempak, Tuan. Balahanmu patuh. Bab 5593. Sisi lain, Charlie masih berada di villa tingkat menengah di Chem Elises, mengobrol panjang dengan Maria dan Jeremiah. Meski telah memutuskan untuk menyanyikan Empty City strategis untuk Victoria, masih banyak detail yang perlu diklarifikasi secara bertahap. Maria berkata kepada Charlie, Guru, ide strategi kota kosong sangat brilian. Tapi satu-satunya risiko adalah jika ketiga tetua itu datang ke Aurus Hill. Tapi Victoria belum memperhatikan potret tuannya, bagaimana kita harus menghadapinya. Charlie tertawa dan berkata, jangan khawatir, platform video pendek terpopuler saat ini adalah industri keluarga Wade.
Saya mencoba mencari cara untuk mengirim lukisan ini ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi pagi ini. Dalam beberapa jam, saya secara alami dapat mengatur lukisan ini menjadi populer. Selama Victoria masih memperhatikan Aurus Hill, dia pasti akan melihatnya. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Kurasa jika benar seperti yang dikatakan Nona Jeremiah, Victoria pasti akan mengirim 3 tetua, maka kurasa ketiga tetua ini akan pergi." Maria mengangguk, dan berkata, "Jauh ke Cina dari tepi Antartika. Dan tidak mungkin lepas landas dan mendaratkan pesawat jarak jauh di pulau mereka. Jadi mereka harus ke Argentina dulu. Mereka pasti sedang dalam perjalanan ke Argentina." Charlie melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, "Jika efisien, mereka mungkin akan berada di sini pada pukul 7 atau 8 pagi. Jika mereka sudah terbang ke China." Charlie berhenti sejenak, lalu berkata, "Setelah mereka naik pesawat ke China, aku akan membuat lukisan Old Ancestor Meng menjadi publik, dan Victoria mungkin akan segera melihatnya. Panggil mereka kembali segera, dan mentalitas ketiga orang ini mungkin akan runtuh pada saat itu." Maria sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Mereka bertiga telah mundur selama 100 tahun. Dan mereka akan berhasil." Mereka tiba-tiba dipanggil oleh Victoria untuk menjalankan misi. Pendapatnya sama dengan keluarga Wu, ini adalah sifat manusia. Baik Charlie maupun Yeremia setuju dengan sudut pandang Maria. Yeremia meratap, "Pasti ada pendapat. Lagi pula, mereka telah berlatih selama 100 tahun. Tapi itu hanya langkah pendek." Tiba-tiba terganggu. "Saya tidak tahu berapa lama itu akan ditunda." Charlie tersenyum dan berkata, "Kuncinya adalah jika ada tugas mendesak, mereka wajib keluar dari bea cukai. Tapi semua orang sudah bolak-balik, dan mereka belum sampai di Aurus Hill. Dan kemudian mereka dipanggil kembali. Jika Anda menyeret anjing itu kembali, anjing itu akan merasa tidak puas." Maria bertanya sambil tersenyum, "Apa rencana Tuan Muda sekarang? Bagaimana lukisan ini bisa diberikan pada pameran lukisan dan kaligrafi?" Charlie menjawab, "Ayah mertua saya adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dan mereka mencari pameran di mana-mana baru-baru ini, jadi saya bisa memberikan lukisan ini kepadanya." Maria berkata dengan prihatin, "Identitas Tuan Muda itu sensitif. Dan Victoria selalu ingin mencari tahu keberadaan Tuan Muda itu. Jika Tuan Muda memberikan lukisan itu kepada ayah mertua, seandainya Victoria mengirim seseorang untuk menyelidikinya, mungkin dia bisa mengetahui informasi identitas Tuan Muda itu. Dan dalam hal ini, itu akan terungkap." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku harus memilih cara yang cerdas untuk memberikan lukisan ini kepada ayah mertuaku." Saat dia berbicara, dia memikirkan sebuah ide, dan berkata, "Saya punya solusi, dan saya akan melakukannya nanti." Setelah berbicara, dia memandang Yeremia dan berkata, "Nona Yeremia, formasi yang ditinggalkan Victoria di Istana Niwan Anda membutuhkan formula khusus untuk diaktifkan, bukan?" Yeremia mengangguk dan berkata, "Itu benar." Charlie bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kamu sudah menggunakan energi spiritualmu untuk menyelidiki misteri itu?" Yeremia berkata, "Sudah. Tapi Istana Niwan biasanya tutup, dan energi spiritual kita tidak bisa masuk sama sekali." Charlie mengangguk dan menghela nafas, "Sepertinya kendali Victoria atas tubuhmu memang sangat kuat. Dan saya tidak pernah membuka Istana Niwan. Saya bahkan tidak bisa membuka Istana Niwan saya sendiri, apalagi mencoba membuka milik orang lain. Oleh karena itu, formasi self-eksplosif di tubuhmu seharusnya tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat." Yeremia menghela nafas pelan, dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan formasi. Tapi saya hanya berharap formasi ini tidak akan mempengaruhi orang lain yang tidak bersalah. Ngomong-ngomong, aku tidak punya waktu lama untuk hidup, dan hanya ada hal terakhir yang tersisa dalam hidupku. Ini hanya masalah tidak lebih dari 2 tahun." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Yeremia berkata, "Aku memiliki racun aneh yang ditinggalkan oleh Victoria di tubuhku. Saya harus meminum penawarnya setiap 3 tahun, jika tidak meridian saya akan terputus dan organ dalam saya akan hancur.
Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa memeriksanya. Jeremiah ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan menyerahkan tangan kanannya pada Charlie. Charlie meletakkan jarinya di gerbang vena Yeremia, dan jejak aura memasuki tubuhnya. Setelah menjelajahi tubuhnya beberapa saat, dia menemukan bahwa meridian, dantian, dan bahkan organ dalamnya dikelilingi oleh energi aneh. Samar-samar Charlie dapat merasakan bahwa energi ini telah sepenuhnya menyatu dengan meridian dan organ dalamnya. Dengan kemampuan Charlie saat ini, sama sekali tidak mungkin memisahkan energi ini dari tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah dia bisa merasakan bahwa energi ini sangat maniak. Tetapi alasan mengapa itu dapat terintegrasi secara stabil dengan tubuhnya tanpa mengganggu yang lain adalah karena ada energi lain yang seperti penstabil. Terus berinteraksi dengan energi ini. Untaian energi berinteraksi untuk menjaga stabilitas sebelumnya. Selain itu, Charlie dapat merasakan bahwa yang terakhir telah diserap oleh yang pertama dengan kecepatan yang sangat lambat. Penyerapan lambat semacam ini tidak hanya dapat menjaga kestabilan mantan tetapi juga memungkinkan mantan menyerap terus-menerus untuk waktu yang lama. Di tengah, secara bertahap akan menjadi semakin kuat, sedangkan yang terakhir akan menjadi semakin lemah karena terus diserap oleh yang pertama. Charlie mau tidak mau berkata, Nona Yeremia, ada dua aura aneh di tubuhmu, tahukah kamu? Ya, Yeremia mengangguk, dan berkata, kedua aura ini adalah racun dan penawar racun. Dia menghela nafas, tampaknya energi spiritual di bagian terdalam tubuh Nona Yeremia seharusnya adalah racun itu sendiri. Dan energi spiritual yang terlibat dengannya adalah efek penawarnya. Selama efek obatnya masih ada, sifat racunnya bisa distabilkan. Efek penawar perlahan-lahan diserap oleh yang pertama, dan sekali yang terakhir, yang memiliki fungsi sebagai penstabil. Terserap oleh yang pertama akan meledak, dan kamu akan mati karena sesak napas. Charlie berkata lagi, darah di tubuhmu memiliki sejenis racun yang sama sekali berbeda dengan situasi orang mati dan kavaleri. Racun dalam tubuh orang mati dan kavaleri adalah sejenis racun dengan struktur yang kompleks. Agaknya itu adalah racun khusus yang dikuasai oleh Victoria. Racun di tubuhmu bukanlah racun melainkan aura khusus. Bab 5594. Yeremia mengangguk, tertawa, dan berkata, ini adalah kecerdikan Victoria, racun yang dia berikan kepada kita untuk didamaikan obatnya sebenarnya adalah jenis aura khusus. Hal yang cerdas adalah jika kita tidak meminum penawarnya, kita akan mati karena racunnya. Jika kita mengambil penawarnya, sepertinya menstabilkan energi ini, tetapi sebenarnya membiarkan energi ini terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Yang sama saja dengan keracunan kronis, semakin dalam dan semakin dalam. Charlie berkata dengan emosi, Victoria benar-benar pintar. Konsekuensi dari racun dan penawar ini bagi Anda adalah semakin lama Anda hidup. Semakin Anda harus bergantung padanya, dan semakin Anda meminum penawarnya, semakin kuat racun dalam tubuh Anda. Bahkan jika kamu berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu, tetapi karena kamu harus meminum penawarnya setiap 3 tahun. Kamu masih tidak bisa menghilangkan racun semacam ini. Racun itu mengendalikanmu. Untuk racun di tubuh Yeremia dan formasi di istana Niwannya, Charlie tidak memiliki solusi yang baik untuk sementara waktu. Ini juga membuatnya sadar bahwa masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Victoria. Kali ini, Jermo meledakkan dirinya. Meskipun dia telah melarikan diri dengan cincin yang diberikan Maria padanya. Jika Victoria benar-benar mengirim 3 master yang hendak menerobos istana Niwan ke Aurus Hill, maka dia mungkin tidak bertahan sama sekali. Kemungkinannya, meski ada cincin Maria, itu hanya akan membunuh Maria. Adapun Victoria, dia membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu, dan kultivasinya saat ini tidak dapat diduga. Setidaknya 100 atau bahkan 2 atau 300 tahun ke depan. Jadi jika Victoria datang sendiri ke sini, dia mungkin akan menjadi lebih buruk. Dia tidak akan memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa tidak bersukacita, jika dia tidak secara tidak sengaja menyelamatkan Ni Jiang dan putranya yang bermasalah di Meksiko. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan potret leluhur tua Meng?
Jika dia tidak memiliki potret leluhur Meng ini, merupakan mimpi untuk menyanyikan strategi kota kosong ini. Dalam hal ini, saya tidak akan berdaya untuk menghentikan ketiga tetua datang ke Aorus Hill. Charlie mau tidak mau diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika kali ini dia bisa menggertak Victoria, dia harus berterima kasih kepada Nyonya Jiang atas kesempatan ini. Jika Nyonya Jiang membutuhkannya, dia akan memberinya pil peremajaan lagi sebagai tanda terima kasih. Setelah mengambil keputusan, Charlie memandang Yeremia, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Yeremia, meskipun saya dapat menyembuhkan luka Anda dan perlahan memulihkan kultivasi Anda. Tapi aku benar-benar tidak bisa memecahkan racun untuk sementara waktu. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan." Yeremia tahu bahwa Charlie menghiburnya, tetapi hatinya tidak kecewa. Lagi pula, pikiran pertamanya setelah ledakan itu adalah menjauh dari tuannya dan menghabiskan sisa hidupnya. Sekarang tubuhnya sudah banyak pulih, Charlie berjanji akan membantunya pulih perlahan, yang jauh di luar dugaan. Beraninya dia berharap bisa mendetoksifikasi dan membentuk formasi. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat berterima kasih, "Tuan. Wade tidak perlu meminta maaf padaku. Saya sudah berterima kasih atas bantuan Anda untuk menyembuhkan luka saya. Adapun detoksifikasi dan pembentukan, saya tidak berani berharap bisa menjalani sisanya dengan baik. Dalam 2 tahun terakhir, saya sangat puas." Charlie memandangnya, dan berkata dengan sangat serius, "Ini benar-benar tidak mungkin, aku akan mendapatkan jalan setelah 2 tahun. Meski mungkin tidak bisa menghancurkan formasi di tubuhmu, tapi setidaknya 80% yakin itu akan bisa menghilangkan racun di tubuhmu." Mendengar ini, mata Yeremia berkilat kegirangan. Tapi kali ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sangat serius, "Tapi, meskipun metode ini memiliki tingkat keberhasilan 80%, itu juga bisa membuat Anda sangat kesakitan. Jika gagal, rasa sakit akan menjadi bencana tanpa alasan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengambil risiko." Yeremia berkata dengan bersemangat, "Tuan Wade, jangan bilang ada peluang 80%, meski hanya ada peluang 10%. Bahkan jika aku harus melewati lautan pedang dan api, aku bersedia mencobanya." Charlie mengangguk serius. Berkata, "Saya mungkin juga memberitahu Anda metode ini. Saya punya obat bernama Resaping Pill. Selama otak manusia belum mati, bahkan jika tubuhnya telah berubah menjadi lumpur, pil Resaping dapat membantunya membentuk kembali tubuh yang utuh. Aku baru saja melihat bahwa racun di tubuhmu pada dasarnya ada di meridian, dantian, dan organ dalammu. Saat itu, aku bisa memotong semua tempat beracun di dalam dirimu, dan kemudian memasukkan pil remodeling ke dalam mulutmu. Agar itu membantu tubuh Anda membentuk kembali. Setelah pembentukan kembali selesai, saya yakin racun ini seharusnya tidak ada lagi." Mendengar ini, Yeremia bertanya dengan heran dan gembira, "Wade, kamu benar-benar punya obat ajaib seperti itu?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Alasan aku bisa berbicara denganmu di sini tanpa kerusakan apapun adalah karena aku meminum pil remodeling." Mata Yeremia melebar, dan dia tidak bisa menahan air mata karena kegembiraan. Dia berkata, "Tuan, menyeberang. Jika Anda bersedia menggunakan obat ajaib ini untuk membantu saya bersumpah bahwa dalam hidup ini, Anda adalah satu-satunya yang petunjuknya akan saya ikuti. Bahkan jika kamu membiarkanku mati, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dengan ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan suara serius, "Tujuanku adalah membunuh Victoria dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam orang tuaku. Jika Anda bersedia mengikuti saya, Anda akan menjadi musuh Victoria. Apakah Anda bisa?" Yeremia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, Victoria kejam dan jahat. Tidak hanya dia menggunakan racun untuk mengendalikanku selama beberapa dekade, dia bahkan mengubahku menjadi bom manusia, dan aku bersumpah berseteru dengannya." Charlie mengetuk ringan. Mengangguk, dia berkata, "Oke. Jika saya dapat membantu Anda mendetoksifikasi tubuh Anda setelah 2 tahun, maka jika saya cukup beruntung untuk membuka istana Niwan di masa depan,
Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghapus formasi di Istana Niwan. Setelah itu, kamu akan benar-benar bebas. Kemanapun kamu pergi, aku tidak akan pernah ikut campur. Ini janjiku padamu hari ini. Yeremia mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Wade, atas kebenaran Anda." Saat ini, langit di luar sudah cerah. Charlie berkata kepada Yeremia, "Nona Yeremia, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke pemandian air panas Chem Elises di kaki gunung. Di mana saya akan mengatur kamar untuk Anda tinggal sementara. Kamu masih memiliki formasi yang sangat kuat di tubuhmu. Oleh karena itu, saya ingin Anda siap untuk mengungsi setiap saat. Jika rencana kota kosong saya gagal dan ketiga tetua masih datang ke Bukit Aurus. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke tanah tak bertuan yang aman, kalau ketiga tetua datang ke Aurus Hill. Ada cara untuk meledakkan formasimu." Yeremia mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Wade untuk semuanya." Maria di samping berpikir sejenak, dan berkata, "Tuan Muda, saya pikir Anda harus mencari cara untuk memantaunya dari Argentina. Semua pesawat sipil yang lepas landas dan menuju China, termasuk pesawat penumpang dan pesawat kargo, Argentina sangat jauh dari China, dan saat ini tidak ada penerbangan langsung antara kedua negara. Jika ada penerbangan yang berlaku untuk rute ke Aurus Hill, perhatikan peta rute penerbangan, pantau keberadaan pihak lain secara real-time. Begitu rencana kota kosong Tuan Muda selesai, dan ada pesawat dari Argentina yang langsung menuju Aurus Hill, maka kamu harus berhati-hati. Jika rencana kota kosong Tuan Muda selesai, pesawat tertentu yang seharusnya datang ke China tiba-tiba berbalik, maka pesawat ini mungkin yang diambil oleh ketiga tetua itu." Dia mengangguk setuju dan berkata, "Memang ide yang bagus untuk memantau pesawat. Saya menggunakan metode ini untuk mengunci perusahaan pelayaran pihak lain, dan kemudian saya bertemu dengan Anda di Eropa Utara." Maria sedikit tersenyum dan berkata, "Saya juga menduga bahwa Tuan Muda harus menggunakan metode ini. Hanya metode ini yang dapat memahami pergerakan penjaga kavaleri dan tentara yang tewas." Pada saat ini, Yeremia tiba-tiba berkata, "Tuan Muda, jika Anda dapat mengunci pesawat yang diterbangkan oleh ketiga tetua itu dan menemukan cara untuk menembak jatuh pesawat itu, apakah kamu tidak bisa membunuh ketiga tetua dengan mudah?" Charlie dan Maria berkata hampir bersamaan, "Tidak mungkin." Setelah Charlie selesai berbicara, melihat bahwa Maria memiliki reaksi yang sama seperti dirinya, dia bertanya padanya, "Bagaimana menurutmu, Meslin?" Maria berkata dengan serius, "Bagaimanapun situasinya, menembak jatuh pesawat sipil adalah tindakan teroris yang sama sekali tidak dianjurkan, dan akan dibenci dan dikutuk oleh seluruh dunia. Anda harus bertindak dengan hati nurani yang bersih, hal semacam ini sama sekali tidak dianjurkan." Charlie juga setuju dan berkata, "Harus ada batasan, seorang pria dapat melakukan sesuatu, dan dia tidak dapat melakukan sesuatu. Hal semacam ini jelas tidak berada dalam ruang lingkup pertimbangan saya." Petik 2. Yeremia langsung merasa malu, dan dengan cepat berkata, "Maaf Tuan Wade dan Nyonya Lin, saya menerima begitu saja. Saya hanya berpikir bahwa jika ketiga tetua berada di pesawat yang sama, menembak jatuh pesawat mungkin akan membunuh mereka sekaligus. Cara terbaik, tapi saya tidak pernah memikirkannya. Pendekatan ini benar-benar tidak pantas. Mohon maafkan saya, Tuan Wade dan Nona Lin." Charlie mengangguk dan berkata, "Tujuan hari ini adalah menakut-nakuti Victoria dan memaksanya mundur, jangan serakah. Selama tujuan ini berhasil dicapai, Victoria tidak akan pernah berani bertindak lancang di Aurus Hill untuk waktu yang lama di masa depan. Agar dia bisa membeli lebih banyak waktu untuk mencoba peruntungannya dan meningkatkan kekuatannya. Saat dikirim, kami sudah memiliki kekuatan untuk menahan mereka bertiga di Aurus Hill selamanya." Bab 5595. Di pagi hari, Charlie berganti pakaian sendiri, dan meminta Orvel untuk membawa Jeremia ke Chem Elises Hot Spring Hotel untuk menetap dengan baik. Dan dia, bersama Maria, mengambil potret Meng Changsheng, dan membawa helikopter kembali ke Zijin Villa tempat tinggal Maria. Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777-200 LR lepas landas dari Buenos Aires, ibu kota Argentina,
menuju Australia. Meski ini sudah menjadi pesawat dengan jangkauan terjauh di dunia. Jangkauan batasnya belum mencapai 18,000 km. Jadi rencana penerbangan Kapten adalah pergi ke Melbourne, Australia dulu, mengisi bahan bakar di Melbourne, lalu terbang ke Aurus Hill. Saat ini, selain awak, hanya ada 4 penumpang di seluruh pesawat. Dan keempat orang ini adalah Ravendor dan ketiga tetua yang baru saja meninggalkan Bea Cukai. Ketika ketiga tetua mundur lebih dari 100 tahun yang lalu, orang Cina baru saja memotong kepang mereka. Mereka hanya tahu bahwa orang asing telah membuat pesawat terbang yang bisa terbang ke langit, tetapi mereka tidak pernah duduk di atasnya. Tapi sekarang, mereka sedang duduk di pesawat pribadi yang mewah dan besar seperti istana. Dan mereka mendaki hingga ketinggian 10,000 meter dengan mudah. Perasaan ini membuat ketiga tetua tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ravendor melihat ketiga tetua itu sangat gugup sejak mesin pesawat dinyalakan. Jadi dia menghibur mereka, jangan khawatir, ketiga kakek, pesawat saat ini adalah alat transportasi teraman di dunia, dan teknologinya sudah sangat matang. Brovnen Wu diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata, Ravendor, tubuh besi ini terbang terlalu tinggi, pada ketinggian beberapa ribu kaki, bahkan telah melampaui awan. Bukannya aku takut, tapi alasan utamanya adalah jika kita jatuh, meski kita bertiga memiliki kultivasi ratusan tahun, kita akan mati. Itu benar. Bowen mau tidak mau bergema dengan suara gemetar, Ravendor, terbangkan benda ini lebih rendah, ketinggian 10 kaki sudah cukup, dan kita bisa merasa lebih nyaman. Ravendor menjelaskan tanpa daya, jangan khawatir, kakek. Salah satu alasan mengapa pesawat ini aman adalah karena terbang tinggi. Perbedaan ketinggian lebih dari 3,0 kaki memungkinkan pesawat memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian. Terus terang, bahkan jika mesinnya dimatikan, itu bisa meluncur sejauh puluhan ratus kilometer berdasarkan kecepatan dan ketinggiannya. Jika benar-benar terbang 10 kaki pesawat itu jatuh ke tanah sebelum terjadi kesalahan. Ravendor kemudian berkata, selain itu, meskipun pesawat jatuh dari ketinggian 10 kaki, mungkin akan hancur. Pesawat ini saja mengandung lebih dari 100 ton bahan bakar minyak, yaitu sekitar 300,000 kati. Jika jatuh dari ketinggian 10 kaki, tidak ada yang bisa bertahan. Sialan, Brovnen terkejut, dan berkata kepada dua tetua lainnya, kami terbang dengan tangki minyak api besar. Ravendor menjelaskan, kekuatan aftur jauh lebih kuat daripada minyak api saat itu. Menyeka keringatnya, Basner bergumam, ini terlalu menakutkan, jika benar-benar meledak, kita memiliki 8 nyawa. Dan itu tidak cukup untuk membakar ratusan ribu kati minyak tanah. Ravendor berkata sambil tersenyum, kakek jangan khawatir, pesawat jauh lebih aman dari yang kamu bayangkan, kalian bertiga sebaiknya tutup mata dan bermeditasi. Mungkin setelah kamu memasuki meditasi sekali, kalian bertiga akan tiba di Aurus Hill. Brovnen menggelengkan kepalanya berulang kali, saya lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari tanah, bagaimana saya bisa memasuki zona tenang? Dua lainnya segera mengangguk setuju. Terbang di pesawat untuk pertama kalinya adalah hal baru bagi mereka, tetapi kebanyakan dari mereka merasa takut. Pada waktu bersamaan, setelah Maria mendaratkan helikopter di halaman atas villa, dia berkata kepada Charlie. Tuanku, silakan masuk. Saya akan menyiapkan pena dan tinta untuk Anda sehingga Anda dapat menulis di potret Tuan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, aku harus menulis kata-katanya. Tentu saja. Maria tersenyum dan berkata, Victoria telah melihat tulisan tangan saya. Jika dia menyadari bahwa saya menyebutkan kata itu, dia mungkin akan menebak bahwa kita menggertak. Aku belum pernah bertemu sebelumnya, bagaimana dia bisa mengenali tulisan tanganmu? Maria mengerutkan bibirnya dan berkata, setelah Tuan Muda menyelamatkanku terakhir kali, aku secara khusus meninggalkan beberapa kata untuknya sebelum aku mengevakuasi Eropa Utara. Jadi, paling aman bagimu untuk menyebutkannya. Charlie mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menyebutkannya. Memasuki ruang kerja di lantai pertama, Maria datang ke meja panjang dan mulai menggiling tinta untuk Charlie.
Dia mengambil kuas di tangannya dan kemudian menulis kehidupan Meng Changsheng di sudut kanan atas potret Meng Changsheng. Setelah selesai menulis, dia menertawakan dirinya sendiri, dan berkata kepada Maria di sampingnya, tulisan tanganku agak jelek, kamu pasti menertawakanku. Maria memalingkan wajahnya ke samping, melihat dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, tulisan tangan ini sudah sangat bagus. Iya, terlihat bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, apakah kamu mempelajarinya ketika kamu masih kecil? Iya, Charlie mengangguk dan berkata, saya belajar kaligrafi selama beberapa tahun ketika saya masih kecil. Maria mengacungkan jempol pada Charlie dan memuji, berapa banyak yang kamu pelajari saat masih kecil. Kamu memiliki keterampilan seperti ini selama bertahun-tahun, dan bakatmu benar-benar luar biasa. Charlie berkata dengan canggung, Nona Lin, jangan mengolok-olok saya tahu berapa banyak yang saya miliki. Maria tersenyum lembut, dan langsung bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, bagaimana rencana Tuan Muda untuk membuat lukisan ini keluar? Charlie tersenyum dan berkata, aku akan pulang nanti dan memberikan lukisan ini kepada ayah mertuaku. Untuk mempublikasikan lukisan itu, Charlie mengangguk, jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membuat keributan besar. Saya kemudian akan mengatur platform video pendek untuk mengeksposnya dan membuatnya terlihat bagus. Saya yakin tidak akan lama bagi Victoria untuk melihat kita. Maria bertanya lagi, Tuan Muda, jika potret sensitif seperti itu ditampilkan oleh tangan ayah mertua Tuan Muda, apakah itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Tuan Muda? Jika Victoria mengikuti garis ayah mertua Tuan Muda untuk memeriksa, bukankah akan mudah menemukan Tuan Muda itu? Charlie tersenyum dan berkata, setelah lukisan ini keluar, Victoria pasti akan mewaspadai Aurus Hill. Pada saat itu, di dalam hatinya, dia pasti akan terekspos sepenuhnya, dan sebagai orang misterius itu, aku akan selalu berada dalam kegelapan. Dia dalam terang, dan dia tidak akan pernah berani mengirim seseorang ke Aurus Hill lagi. Terlebih lagi, setiap orang memiliki kesalahpahaman yang terbentuk sebelumnya, orang yang lebih pintar dan lebih licik. Apalagi jika lukisan ini setelah dipublikasikan oleh ayah mertua saya yakin ada puluhan juta orang di Aurus Hill. Victoria yang pertama mengesampingkan kecurigaan, itu adalah ayah mertua saya, hukum. Kemudian, Charlie berkata, selain itu, saya juga akan mengarang cerita untuk ayah mertua saya mengerti karakternya. Dan kemampuannya menambahkan minyak dan cuka tidak terkalahkan di alam semesta. Ketika saatnya tiba, cerita yang saya buat ketika dia menceritakannya, pasti akan membuat Victoria ketakutan. Bab 5596. Melihat tampang percaya diri Charlie, Maria merasa lega. Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, Tuan Muda, sekarang sudah hampir jam 8. Saya ingin tahu kapan Anda berencana untuk pulang. Charlie berkata, ayah mertuaku biasanya pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi pada pukul 9. Yang jaraknya cukup dekat dengan rumah saya. Nona Lin tidak perlu mengantarku, helikopternya terlalu berisik di pusat kota, jadi aku bisa pulang sendiri. Maria berkata, Tuan, bagaimana saya bisa membiarkan Anda kembali sendirian, lebih baik saya mengantar Anda kembali. Charlie buru-buru berkata, aku benar-benar tidak perlu merepotkan, aku bisa pergi sendiri. Maria berkata pelan, jika kamu pergi begitu saja, melewati halaman di bawah, dan para pelayan melihatmu meninggalkan halaman pagi-pagi sekali. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan memandangku. Charlie merasa malu dan dia bertanya, menurut Nona Lin apa yang pantas? Maria berkata, Tuanku, tunggu sebentar, dan pelayan bisa membuat pengaturan. Charlie mengangguk, dan berkata, Nona Lin harus bekerja keras untuk membuat pengaturan. Maria tersenyum bahagia, dan dengan cepat berkata, tunggu sebentar Tuan, saya akan memberi tahu Anda. Mengatakan bahwa dia mengambil ponselnya, menelepon, dan berkata, Tuan Zhang, naiklah. Dia menutup telepon, dan Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini Tuan Zhang yang kamu panggil kakek di Eropa Utara? Maria tersipu cantik, dan berkata dengan malu-malu, Tuanku, tolong maafkan saya untuk saat itu.
Saya hanya bisa berbohong bahwa Tuan Zhang adalah kakek saya, agar tidak curiga. Charlie melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya, dia adalah anak yatim angkatmu, kan? Iya, Maria mengangguk, dan berkata, tadi malam, saya memberitahu Tuan Muda bahwa Tuan Zhang dan dua orang tua lainnya yang tinggal di sini adalah anak yatim piatu yang saya adopsi bertahun-tahun yang lalu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, bukankah menyedihkan melihat mereka berubah dari bayi menjadi orang tua? Tidak, Maria berkata dengan acuh tak acuh, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Saya bisa hidup lebih dari 300 tahun. Secara alami, Anda dapat memandang rendah segalanya. Charlie mengangguk sedikit, tapi dia masih tidak mengerti perasaan macam apa ini. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua datang ke pintu halaman Maria yang lain. Ketuk pintu dengan lembut, dan berkata dengan hormat, Nona, budak tua itu ada di sini. Maria berkata dengan keras, masuk. Pintu halaman didorong terbuka oleh lelaki tua itu, dia melangkah ke pintu, dan tiba-tiba melihat Charlie duduk di kursi guru, ekspresinya terkejut. Meskipun dia tidak ingat pernah melihat Charlie di Eropa Utara, dia telah membaca informasi Charlie dan tahu bahwa inilah yang dicari wanita itu. Sang dermawan yang menyelamatkan tuan dan pelayan di Eropa Utara. Setelah terkejut sesaat, Zhang buru-buru memberi hormat dengan hormat dan berkata, ini Lao Zhang tua. Saya telah bertemu Tuan Wade. Terima kasih Tuan Wade karena telah menyelamatkan hidup saya. Melihat seorang oktogenarian memberi hormat kepadanya, Charlie dengan cepat bangkit dan berkata, Tuan Zhang, kamu terlalu sopan. Ini hanya sedikit usaha, jangan terlalu memperhatikannya. Maria berkata pada saat ini, Tuan Zhang adalah pembantu rumah tangga yang selalu bersamaku. Kamu tidak harus terlalu formal, perlakukan saja dia sebagai pelayanmu. Mendengar Maria bertanya kepada Charlie menganggapnya sebagai pelayan, dan bukannya tidak senang sama sekali, Tuan Zhang bertanya dengan sedikit bersemangat. Nona, kamu, sudahkah kamu memberitahu Tuan Wade segalanya tentang kamu? Mendengar pertanyaan Tuan Zhang, Maria tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam, wajahnya yang cantik memerah karena malu, dan dia berkata dengan tidak wajar. Saya telah jujur dengan Tuan Wade, dan saya telah menceritakan semuanya tentang 300 tahun terakhir ini. Mulai sekarang, di depan Tuan Wade, kalian tidak perlu menyembunyikan apapun, mengerti? Zhang mengangguk dengan semangat dan berkata, Nona, jangan khawatir, budak tua ini mengerti. Budak tua ini mengerti. Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Charlie, dan berkata dengan nada bersemangat, Wade, pelayan tua ini berani mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya orang luar yang benar-benar membiarkan wanita itu membuka rahasia lebih dari 300 tahun. Lagi pula, Tuan Zhang menyadari bahwa kata-katanya tidak akurat, dan dengan cepat menjelaskan, yang saya maksud dengan ini adalah bahwa Anda adalah satu-satunya orang dewasa yang telah membuka hati Anda untuk Nona selama bertahun-tahun. Tidak seperti kami semua dibesarkan oleh Nona. Ya, sejak saya masih kecil, saya telah bersama wanita itu sebagai pelayan. Dan wanita itu akan memberitahu kita rahasianya sedikit demi sedikit ketika dia melihat bahwa kita telah lulus ujian. Charlie tersenyum canggung dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu, jadi dia harus mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan, jika Anda berada di depan saya, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi budak tua. Junior itu benar-benar malu menjadi. Tuan Zhang berkata tanpa ragu, tidak, karena budak tua itu tercerahkan, dia bersumpah untuk tinggal bersama wanita muda itu selama sisa hidupnya sebagai seorang pelayan. Kamu adalah dermawan dari nona muda dan pelayan tua, dan kamu juga teman dari nona muda, jadi pelayan tua tidak boleh mengacaukan etiket. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, Nona, saya telah bersamamu selama hampir 90 tahun. Saya sangat bahagia di hati saya, dan saya sangat berharap Anda dan Nona dapat. Maria merasakan bahwa kata-katanya salah, terbatuk 2 kali, dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Tuan Zhang. Tuan Zhang buru-buru berkata, Nona, budak tua ini sedikit bingung ketika dia melihat dermawanmu.
Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada Charlie, Wade, budak tua ini berharap Anda bisa sering datang menemani Nona. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun, tanpa seorang teman, dia benar-benar kesepian. Maria malu dan malu saat ini, dan berkata dengan cepat, Oke, Tuan Zhang, pergi dan beritahu Tuan Larry, biarkan dia mengatur agar semua pelayan tinggal di kamar mereka sendiri dan tidak keluar. Dan kamu pergi siapkan mobil, dan aku akan mengantar Tuan Wade nanti. Tuan Zhang berkata tanpa ragu, budak tua patuh. Dia memberi hormat pada Charlie lagi, dan berkata dengan hormat, Wade, budak tua ini pergi duluan. Apakah Anda memberinya nama? Ya, Maria tersenyum dan berkata. Charlie bertanya, dari mana asal nama keluarga Tuan Zhang itu? Maria berkata sambil tersenyum, anakku, anak-anak yang diadopsi oleh keluargaku kebanyakan adalah bayi terlantar tanpa nama dan nama keluarga, dan keluargaku tidak dapat memverifikasi nama aslinya. Namun, saya tidak ingin mereka memiliki nama keluarga Lin, agar tidak menimbulkan masalah, jadi saya menuliskan nama keluarga ratusan keluarga di atas kertas. Uleni mereka menjadi bola kertas kecil, lalu biarkan mereka menangkapnya dengan linglung. Charlie bertanya dengan canggung, apakah begitu santai? Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau tidak, jika saya mengaturnya sendiri untuk mereka, jika mereka tidak menyukainya ketika mereka dewasa, bukankah mereka akan menyalahkan saya? Demikian pula, cukup adil dan masuk akal untuk membiarkan mereka memilih nama keluarga mereka sendiri, tidak hanya mereka dapat memilih nama keluarga mereka sendiri. Tapi saya juga bisa memainkan permainan kecil dengan mereka, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Charlie mengangguk, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa meskipun Maria telah hidup selama hampir 400 tahun, dia tampaknya masih memiliki hati gadis yang kuat. Mungkin memang benar seperti yang dia katakan, dia selalu mengikuti pikiran dan cara hidup seorang gadis selama ratusan tahun ini. Pada saat ini, Zhang tua berlari menuruni tangga batu. Tubuhnya sebenarnya tidak mampu lagi mendukung latihan semacam ini, tetapi dia sangat bersemangat, jadi dia merasa jauh lebih ringan di bawah kakinya. Begitu dia berlari ke lobi gedung utama di halaman di lantai berikutnya, Larry yang sedang minum teh bersama Ethan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang, mengapa kamu berlari begitu cepat? Kamu sudah sangat tua, dan kamu tidak takut berbaring di sini tanpa bernapas. Tuan Zhang menatap mereka berdua sambil tersenyum, terengah-engah, dan berkata dengan suara gemetar kegembiraan, selamat, acara bahagia yang luar biasa. Ethan meletakkan cangkir tehnya, dan berkata sambil tersenyum, acara yang menyenangkan, Zhang. Apakah kamu akan menikah? Zhang meliriknya, dan memarahi sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutmu. Kemudian, Tuan Zhang datang ke meja teh mereka berdua dan duduk perlahan. Dia berkata kepada keduanya dengan wajah serius, saya merasa wanita itu tampaknya telah tergerak. Bab 5597. Mendengar kata-kata Tuan Zhang, baik Larry maupun Ethan terkejut tak bisa berkata-kata. Keduanya berdiri dengan gemetar tanpa sadar, Ethan menatap Tuan Zhang. Dan berseru bertanya kepadanya, Zhang tua, Anda mengatakan bahwa wanita itu tergerak oleh hati. Mengapa dia dipindahkan? Tuan Zhang bertanya dengan suara rendah, apakah Anda ingat, untuk kita bertiga apa keinginan terbesar di masa lalu? Larry berkata tanpa ragu, tentu saja, saya berharap Nona dapat menemukan orang yang disukainya untuk memulai sebuah keluarga dan memulai karir. Agar dia tidak kesepian selama sisa hidupnya. Ya, Ethan tidak bisa menahan desahan, saya telah memikirkannya selama beberapa dekade. Sebelum kami berumur 10 tahun, wanita itu mengajak kami bermain, dari usia 10 sampai 20 tahun. Kami bermain dengan wanita itu, dan ketika kami berusia 20-an dan secara bertahap menjadi dewasa. Wanita itu tetaplah wanita yang selalu berusia 17 tahun, saat itu. Kami mulai berharap Nona akan menemukan takdirnya sendiri dalam hidup suatu hari nanti. Dan kemudian kami meninggalkan Nona, berkali-kali bahkan bertahun-tahun tanpa mengetahui keberadaan dan informasinya. Tapi aku selalu berharap begitu di hatiku.
Mengatakan itu, Ethan menatap Tuan Zhang, dan berkata, Zhang tua, kamu baru saja mengatakan bahwa wanita itu menggerakkan hati, apakah itu terkait dengan ini? Zhang mengangguk dengan penuh semangat, merendahkan suaranya, dan berkata, Tuan. Charlie Wade ada di kamar kerja Nona sekarang. Sepertinya, Nona baru saja menjemputnya dari luar dengan helikopter. Larry mengerutkan kening dan berkata, Nona sudah lama keluar dan baru saja kembali. Mungkinkah dia pergi menemui Charlie? Saya ingat wanita itu berkata, kamu tidak bisa memberitahu Charlie bahwa dia masih mengingatnya. Mengapa dia pergi menemuinya di malam hari? Sekarang dia membawanya ke halaman rumahnya sendiri, bukankah dia takut ketahuan oleh Charlie? Zhang tua berkata dengan suara rendah, takut. Nona sudah memberitahunya segalanya tentang dirinya sendiri. Apa? Keduanya bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar ini. Ethan berkata dengan ngeri, Nona memberitahunya semua rahasianya. Petik 2, petik 2. Melihat Tuan Zhang ragu-ragu, keduanya tampak cemas. Ethan menghentakkan kakinya dengan cemas, Zhang tua, kenapa kamu gagap di saat kritis ini? Zhang mendekati mereka berdua dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda, hanya kami bertiga yang dapat membicarakan masalah ini. Kalian berdua tidak boleh berbicara omong kosong di depan Nona. Ethan juga menghampiri, dan berkata pelan, jangan khawatir. Saya tidak punya mulut yang begitu rusak. Larry juga mencondongkan tubuh ke depan, menepuk dadanya, dan berkata, Zhang tua, Tuhan tahu apa yang kamu katakan selanjutnya, hanya kita bertiga yang tahu. Zhang mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, saya beritahu Anda kuncinya adalah ketika harus jujur satu sama lain. Nona benar-benar tersipu malu. Selama bertahun-tahun, apakah ada di antara Anda yang pernah melihat Nona tersipu sebelumnya? Aku tidak percaya. Ethan gemetar karena kegirangan, dan bertanya dengan cepat, benarkah? Apakah ini benar? Larry juga sangat bersemangat, dan berkata dengan suara bergetar, Zhang tua, apakah Anda bercanda dengan kami? Mereka bertiga, 80 atau 90 tahun yang lalu, bermain bersama memakai celana selangkangan hingga dewasa. Ketiganya memiliki kepribadian yang mirip, dan kepribadian serta watak mereka juga sangat baik. Meskipun mereka telah memilih kehidupan yang berbeda sejak mereka tumbuh bersama Maria. Mereka memiliki hubungan yang dalam, seperti saudara dan saudari. Ethan dulu berada di posisi tinggi, Larry memiliki 10.000 properti keluarga. Keduanya menjalani kehidupan yang sangat sukses, dan Zhang telah menjadi pembantu rumah tangga di sisi Maria selama hampir 90 tahun sejak ia masih bayi. Tampaknya dia tidak mencapai apa-apa, tetapi untuk dua lainnya, mereka semua sangat mengagumi Tuan Zhang. Selama bertahun-tahun, Maria telah mengadopsi banyak anak, tetapi sangat sedikit yang dapat dipertahankan di sisinya. Baik Ethan maupun Larry mengungkapkan keinginan mereka untuk tetap berada di sisi Maria lebih dari satu kali, tetapi Maria tidak setuju. Pada akhirnya, mereka semua dikirim olehnya. Bab 5598. Larry mengambil alih bisnis Maria di Asia Tenggara. Dan Maria melihat bahwa Ethan sangat ingin mengabdi pada negara, jadi dia mendukungnya untuk kembali ke China untuk mengabdi. Bagi mereka bertiga, identitas dan peran Maria sangatlah istimewa. Ketika mereka masih anak-anak, Maria seperti seorang ibu yang perhatian, ketika mereka masih muda. Maria seperti seorang kakak perempuan yang terpelajar. Dia menjadi gadis kecil yang paling mereka cintai di hati mereka lagi. Oleh karena itu, mereka bertiga merindukannya untuk menemukan tujuan hidupnya sendiri setelah mengembara dan melarikan diri selama ratusan tahun. Ketika mereka mendengar bahwa dia tampaknya tertarik pada Charlie, mereka berdua secara alami sangat bahagia. Saat ini, Tuan Zhang melihat bahwa keduanya masih agak ragu. Jadi dia berkata dengan suara rendah, saya telah bersama Nona selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah melihatnya tersipu di depan siapapun. Apalagi melihatnya dengan kasih sayang seperti itu. Ini pertama kalinya hari ini. Apakah Anda pikir ini telah menggerakkan hatinya? Larry sangat senang, dan bahkan tersenyum dengan air mata berlinang dan berkata, oke, itu hebat. Dalam hidup kita, jika aku bisa melihat Nona menikah, aku akan mati tanpa penyesalan. Ya,
Tuan Zhang juga menghela nafas dengan mata merah. Saya tidak berharap hidup untuk melihat balas dendam Nona. Dan aku akan hidup untuk melihat Nona menikah. Ini adalah cara untuk mati dengan damai. Ethan tiba-tiba bergumam sedikit kesepian saat ini. Kalian berdua dalam keadaan sehat, kurasa itu sudah cukup. Ketika wanita itu tiba kali ini di Tiongkok. Dia membuat perhitungan untukku, mengatakan bahwa aku memiliki waktu paling lama setengah tahun untuk hidup. Melihat bulan lalu, hanya tersisa 5 bulan. Jika Nona bisa mempercepat langkahnya dan menikah sebelum aku mati, maka aku akan puas. Larry di samping berkata dengan lega, Old Sun, jangan terlalu pesimis. Bukankah wanita itu mengatakan bahwa kamu masih bisa hidup lebih lama, dan vitalitas ini ada di Aurus Hill? Ethan mengangguk, dan berkata dengan senyum masam, yang terbaik adalah hidup. Saya tidak menyalahkan Tuhan jika saya tidak memiliki kehidupan. Aku bisa hidup sampai usia tua, itu semua karena keberuntunganku. Zhang menepuk pundaknya, dan berkata, Old Sun, jangan terlalu pesimis. Kami orang-orang, jika kami bisa bertemu Nona, kami akan bahagia. Kita semua ditakdirkan untuk menjadi orang yang diberkati. Ini adalah berkat yang terakumulasi dalam kehidupan sebelumnya. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Berapa banyak orang yang bisa hidup ratusan tahun seperti Nona. Ini membuat kita bertemu, yang membuktikan bahwa keberuntungan kita lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia ini. Ethan menghela nafas pelan, sedikit mengangguk, lalu teringat sesuatu, dan berkata, Hei, bukankah Charlie sudah menikah? Larry berbisik, apa yang kamu takutkan? Nona berasal dari dinasti Ming. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir pada saat itu? Dia seharusnya tidak peduli. Ethan tanpa sadar berseru, maka nona muda kita harus menjadi yang teratas. Kalau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang tidak mau. Bagaimana kita bisa membiarkan nona kita menderita keluhan ini? Larry setuju dan berkata, Old Sun benar. Maksudku juga. Setelah selesai berbicara, dia menyodok Zhang dengan sikunya dan bertanya. Bagaimana menurutmu, Tuan Zhang? Zhang tua tertegun sejenak, mengingat sesuatu, dan dengan cepat berkata. Aku hanya berbicara, kataku, aku sangat sibuk bergosip denganmu, aku hampir melupakan bisnisnya. Larry, cepat dan beritahu semua pelayan untuk kembali ke kamar dan jangan keluar. Wanita itu secara pribadi akan mengirim Tuan Wade pulang, jadi tidak ingin ada yang melihat ini. Larry buru-buru berkata, Oke, saya akan mengaturnya sekarang. Zhang mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan menyiapkan mobil untuk wanita muda itu. Bab 5599. Beberapa menit kemudian, semua pelayan Zijin Villa kembali ke kamar masing-masing. Zhang tua yang berhati-hati bahkan meminta Larry untuk menghentikan sementara pemantauan seluruh Zijin Villa. Lagi pula, itu terkait dengan reputasi nona mudanya. Jadi tentu saja dia tidak bisa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Setelah semuanya beres, Zhang memanggil Maria untuk melapor. Dan kemudian Maria berkata kepada Charlie, Tuan, Zhang tua, dan yang lainnya sudah siap, ayo turun. Charlie mengangguk dan dengan sopan berkata, Terima kasih, Nona Lin. Maria tersenyum manis, Tuanku, Anda tidak harus sopan kepada saya. Charlie menyingkirkan lukisan dengan tulisan tangan itu. Dan berjalan keluar dari halaman lantai atas bersama Maria. Begitu mereka berjalan ke gerbang halaman. Dia melihat 3 oktogenarian berdiri berdampingan dengan hormat di ujung tangga batu panjang di bawah. Yang tidak diharapkan Charlie adalah bahwa di antara mereka ada sosok penting yang sering terlihat di TV sebelumnya. Itu adalah Ethan Sun dari ibu kota. Ketika dia masih muda, dia sering mendengar pengalaman hidup yang legendaris dan inspiratif dari pria hebat ini yang disebutkan oleh para tetua di sekitarnya. Dan bahkan mengunjunginya bersama ayahnya, tetapi baru hari ini dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah salah satu anak yatim piatu yang diadopsi Maria saat itu. Charlie dan Maria berjalan menuruni tangga batu bersama-sama, dan ketiga orang tua itu berkata kepada Maria dengan hormat, Halo, Nona. Setelah selesai berbicara, mereka memandang Charlie lagi, dan berkata dengan rasa hormat yang sama, Halo, Tuan Wade.
Lagi pula terlalu mudah beradaptasi, usia gabungan ketiga orang ini hampir 300 tahun. Jadi bersikap sopan kepadanya, seorang pemuda berusia 28 tahun, benar-benar terasa sedikit tidak harmonis. Jadi Charlie juga dengan hormat berkata, "Halo, tiga pria." Ethan menatap Charlie, dan tidak bisa menahan desahan, "Mer. Wade, kamu benar-benar terlihat sangat mirip dengan ayahmu. Sama seperti pepatah lama, seekor harimau adalah ayah dari seekor harimau." Charlie menghormati sambil berkata, "Kakek Sun, aku mengikuti ayahku untuk mengunjungi rumahmu ketika aku masih muda. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya." Ethan mengangguk dan berkata, "Saya ingat, tentu saja, saya ingat. Orang tuamu membawamu ke rumahku untuk makan malam. Aku masih ingat apa yang terjadi saat itu. Saya tidak berharap bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Itu memang bakat untuk mengelola dunia. Dia banyak berbicara kepada saya tentang arah perkembangan ekonomi global dan tren perubahan pola dunia. Visi jangka panjangnya dan penilaian yang tepat atas situasi adalah satu-satunya yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sayang sekali para dewa cemburu pada bakat." Charlie juga menghela nafas dalam hatinya. Dia pernah mendengar orang dewasa menyebut Ethan dalam obrolan. Saat itu, ayahnya memiliki banyak ambisi untuk ditampilkan saat kembali ke China. Nyatanya, Ethan selalu ingin bekerja sama dengannya di level makro. Sayangnya, ayahnya tiba-tiba memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Wade. Kontradiksi dan ketidaksepakatan, lalu meninggalkan keluarga Wade, dan pergi ke Aorus Hill. Sementara Charlie mendesah, dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun Ethan terlihat tangguh, nafasnya sudah sangat buruk. Tampaknya dia berada di ujung kekuatannya, dan dia akan mati karena usia tua secara alami dalam beberapa bulan. Jadi, dia berkata, "Kakek Sun, kondisi fisikmu sepertinya tidak terlalu baik." Ethan tercengang, dan bertanya dengan heran, bagaimana Merwade melihatnya. Charlie berkata dengan rendah hati, "Junior Anda telah mempelajari beberapa keterampilan medis." Saat dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya bahwa ketiga orang ini semuanya sudah sangat tua. Dan mereka memang diambang kematian. Di antara mereka, Ethan hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Dan Larry dan Zhang tua, menilai dari situasinya, memiliki waktu hidup paling lama beberapa tahun. Ethan menghela nafas saat ini, ketika orang mencapai usiaku, pada dasarnya mereka akan kehabisan bahan bakar. Dan itu normal untuk berada dalam kesehatan yang buruk. Charlie mengangguk ringan, berpikir dalam hatinya bahwa Maria adalah penyelamatnya. Ini dia harus membalas kebaikan menyelamatkan hidupnya. Dan ketiganya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan olehnya. Di antara mereka, Ethan, yang berada dalam situasi paling serius, tidak lama lagi hidup, jadi dia harus melakukan sesuatu. Terlebih lagi, Ethan ini bisa dianggap baik kepada ayahnya karena mengenalnya. Karena emosi dan alasan, dia tidak bisa duduk diam dan mengabaikan situasinya saat ini. Jadi, dia berkata, "Tiga tuan-tuan, saya masih memiliki beberapa hal penting untuk diselesaikan hari ini. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan mengunjungi Anda lagi. Saat itu, aku akan menyiapkan beberapa hal untuk ketiganya yang dapat memperbaiki situasi untukmu. Aku punya obat mujarab untuk kondisi fisik, aku percaya itu akan membantu kalian bertiga." Bab 5600. Mereka bertiga sedikit bingung. Mereka tidak tahu banyak tentang Charlie, mereka hanya tahu bahwa Charlie adalah dermawan Maria dengan kekuatan gaib yang hebat. Jadi mereka tidak tahu apa efek obat Charlie. Saat ini, Maria di samping sangat gembira, dan langsung berkata, "Cucu laki-laki, saya mengatakan bahwa tempat kelahiran Anda di Aorus Hill. Sepertinya semua ini ada pada Tuan Wade. Mengapa Anda tidak bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Wade karena telah menyelamatkan hidup Anda?" Mata Ethan melebar tiba-tiba, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Maria berkata kepada dua orang lainnya, "Tuan Zhang, Tuan Qiu, dan Tuan Wade akan memberi Anda banyak uang, apa yang masih Anda lakukan?" Niatnya, sambil heboh, mereka langsung ingin sujud pada Charlie. Charlie dengan cepat menghentikan mereka bertiga dengan kedua tangan dan berkata,
jangan ganggu aku. 3 pria, saya sedang terburu-buru, dan saya akan datang berkunjung besok. Dan kemudian saya akan berbicara dengan ketiga pria itu secara detail. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Maria dan berkata, Nona Lin, ayo pergi dulu. Maria mengangguk ringan, dan segera berkata kepada mereka bertiga. Aku akan membawa Tuan Wade pulang, dan kamu bisa membiarkan para pelayan melakukan aktivitas normal mereka nanti. Larry berkata dengan hormat, oke, Nona. Di halaman Zijin Villa, sebuah Rolls-Royce telah membuka pintu dan parkir di sana. Maria hendak masuk ke pengemudi utama, kata Charlie lebih dulu. Nona Lin, biarkan aku yang menyetir. Maria mengangguk dan segera pergi ke co-driver. Setelah masuk ke dalam mobil, Charlie berkendara menuruni gunung menuju Thompsons. Di tengah jalan, Maria berkata dengan penuh syukur, Tuan muda, mereka bertiga sudah sangat tua. Jika bukan karena keberuntungan Tuan muda, saya khawatir akan sulit untuk bertahan di tahun baru. Terima kasih atas kebaikan yang besar atas nama mereka. Charlie tersenyum ringan. Ini hanya 3 pil, itu bukan bantuan yang besar. Selain itu, kakek dan ayahku itu juga kenalan lama. Sejak kita bertemu, kita tidak bisa hanya duduk diam. Berbicara tentang ini, Charlie melirik Maria, dan kemudian berkata, seperti yang kamu katakan. Kamu belum mengadopsi anak yatim piatu sejak Perang Dunia II. Yang termuda dari anak yatim ini pasti berusia 70 atau 80 tahun, kan?